Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bovendigul memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 melalui upacara dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tanah Merah. Halo, selamat pagi buat mama, saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Saveria Dunggiop, dalam tayangan Infodigul, edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun 2026. Peringatan tahun ini mengangkat tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara sebagai ajakan memperkuat persatuan dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 digelar pada 20 Mei 2026 di lapangan kantor Bupati Bovendigul dan diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, serta peserta upacara dari berbagai instansi. Upacara dipimpin langsung Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara mencerminkan semangat menjaga masa depan Indonesia melalui perlindungan dan pembinaan generasi muda sebagai penerus bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian dan persatuan dalam membangun negara, di mana kemajuan bangsa ditentukan oleh kebersamaan dan keteguhan rakyat dalam satu visi pembangunan. Saudara-saudari yang saya muliakan, tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa yang bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar. Pemerintah pusat juga terus mendorong program strategis nasional meliputi makanan bergizi gratis, pemerataan pendidikan, layanan kesehatan gratis, hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Tim Liputan di Gul TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama, saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 melalui upacara dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tanah Merah. Momentum ini menjadi ajakan bagi masyarakat untuk meneladani perjuangan para pahlawan serta memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Kabupaten Bovendigul dilaksanakan melalui upacara dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tanah Merah yang berlangsung hikmat dan penuh makna. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sabi, menyampaikan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi motivasi bagi generasi saat ini untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Untuk itu patut hari ini kita mendoakan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan perjuangan para pahlawan menganugerahkan sebuah kemerdekaan dan saat ini kita menikmati kemerdekaan itu. Yang kita harap adalah bahwa kita yang ada dan juga generasi yang muda, kita berharap untuk betul-betul lebih semangat karena perjuangan pahlawan kita dengan keterbatasan, tapi mereka mampu menyukseskan kemerdekaan itu. Sehingga kita yang saat ini sudah dibekali dengan berbagai macam baik pengetahuan, pengalaman, skill, dan juga
persenjataan yang kuat. Untuk itu, hanya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, sehingga negara ini tetap berada dalam situasi yang aman, situasi yang tentram, yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari paling barat sampai ke timur Indonesia ini. Menurutnya, perjuangan para pahlawan yang dilakukan dalam keterbatasan harus menjadi teladan bagi generasi saat ini untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menghindari konflik, menjaga kerukunan, dan memperkuat semangat gotong royong demi terciptanya Kabupaten Bovendigul yang aman, damai, dan sejahtera. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. 3, 1 lagi. 1, 2. Bapak Mama, Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan penundaan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini disampaikan dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 di Kabupaten Bovendigul sebagai upaya melindungi generasi muda di ruang digital. Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun disampaikan oleh Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, saat membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kantor Bupati Bovendigul. Dalam pidato tersebut dijelaskan, kebijakan ini merupakan implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Pemberlakuan kebijakan yang dimulai pada 28 Maret 2026 itu dilakukan dengan menunda akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap tumbuh kembang anak. Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Pemerintah menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi tunas bangsa agar mendapat ruang digital yang aman, sehat, dan beretika sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, kunjungan tim Kementerian Desa melalui program IFSIF di Kampung Sukanggo, Kabupaten Bovendigul dimanfaatkan pemerintah kampung untuk menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari sanitasi, ketersediaan air bersih, hingga peningkatan angka stunting. Pemerintah Kampung Sukanggo menyampaikan sejumlah permasalahan prioritas saat dialog bersama tim Kementerian Desa dalam kunjungan program IFSIF yang dilaksanakan di Kampung Sukanggo. Kepala Kampung Sukanggo, Martinus Wanto, menjelaskan persoalan yang masih menjadi tantangan di wilayahnya meliputi ketersediaan sanitasi layak, akses air bersih, serta penanganan stunting yang dinilai belum tertangani secara optimal. Menurutnya, berbagai upaya penanganan dan pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah kampung. Namun, pelaksanaan sejumlah program masih menghadapi kendala sehingga belum memberikan hasil maksimal bagi masyarakat. Yang untuk sanitasi, air bersih, menyangkut stunting ini memang kita biasa ada kita jalankan juga. Tapi ada sanitasi apa ini kita sudah tidak kerja karena program-program fisik, pekerjaan fisik itu sudah tidak dilakukan lagi. Yang program kerja, dulu ada, kita sudah jalankan biasa. Dan masuk dengan sekarang mulai pengembangan stunting ini makin tinggi, akhirnya ya barang itu juga anggarannya sudah tidak jadi ya air bersih apa ini kita sudah. Martinus menambahkan angka stunting di Kampung Sukanggo saat ini masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk keterbatasan pelaksanaan program akibat efisiensi anggaran. Melalui kunjungan program IFSIF, pemerintah kampung berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan perhatian lebih lanjut agar persoalan dasar masyarakat dapat ditangani secara berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang.
Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Pemerintah Kampung Mariam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat kepada tim Kementerian Desa saat kunjungan program IFSIF di Balai Kampung Sokanggo. Kendala tersebut meliputi akses transportasi sungai hingga keterbatasan sarana nelayan yang dinilai berpengaruh terhadap ketahanan pangan masyarakat. Dalam dialog bersama tim Kementerian Desa pada kunjungan program IFSIF, Kepala Kampung Mariam menyampaikan kondisi geografis wilayah yang hingga kini masih mengandalkan transportasi sungai sebagai akses utama mobilitas masyarakat. Keterbatasan akses tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan bagi warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mayoritas masyarakat Kampung Mariam berprofesi sebagai nelayan. Namun keterbatasan sarana penunjang seperti speed fiber, perahu motor, dan jaring ikan menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan hasil tangkapan masyarakat. Jadi Bapak Dorang, saya ini ikut sungai. Jadi
ikut Kali Diul baru naik ke atas. Jadi saya untuk kepala Kampung Mariam itu banyak itu masyarakat dong nelayan hanya kita kurangnya itu kendaraan, karena ini dia butuhkan kendaraan jaring macam begitu, jadi banyak nelayan. Kalau yang lain memang kurang. Sebentar Pak, ya, kendaraan itu maksudnya perahu ya? Ya, perahu. Perahu sama mesin, jadi di sini tempelnya kita bilang bahwa fiber. Ya. Kepala kampung menilai keterbatasan tersebut berdampak langsung terhadap upaya penguatan perekonomian dan ketahanan pangan di wilayahnya. Melalui program IFSIF, pemerintah kampung berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan sarana transportasi dan penyediaan peralatan nelayan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gubagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.